Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 866 Putri Beihai. Oh, Jiang Fan merenung, mengapa kamu berkata begitu? Kaisar Iblis Laut Utara tidak menyembunyikan apapun. Ia berkata, sejujurnya, perubahan telah terjadi di dalam reruntuhan transformasi dewa. Kami tidak tahu kapan, tetapi kawanan serangga berbisa mulai keluar dari sana. Serangga-serangga itu sangat kuat. Bahkan saya pun akan berada dalam bahaya jika digigit terlalu sering. Siapapun yang berada di bawah level jiwa baru lahir akan berada dalam bahaya kritis setelah satu gigitan. Saya menduga bahwa ketika kami membuka reruntuhan itu, roh jahat tak dikenal itu melepaskan mereka sebelum pergi. Tujuannya adalah untuk mencegah kita masuk lagi. Jiang Fan memasang ekspresi berpikir. Serangga berbisa. Bulu ayam di dadanya bahkan dapat menekan cacing dingin mimpi buruk. Serangga berbisa bahkan tidak akan menjadi masalah lagi. Namun Kaisar Iblis Laut Utara melanjutkan. Selain serangga berbisa, ada masalah rumit lainnya. 3 orang dari paviliun lautianya juga berniat memasuki reruntuhan transformasi dewa. Salah satunya ada di alam jiwa baru lahir. Jika Tuan Muda Jiang masuk bersama mereka, kesampingkan dulu apakah dia bisa merebut sumber daya atau tidak. Akan sulit untuk menjamin keselamatan Anda. Alam jiwa baru lahir, itu merepotkan. Jiwa baru lahir itu mungkin tidak semudah menghadapi 3 Kaisar Iblis Laut Utara, nama panggilan, mimpi tua, dan dari. Jika esensi darah transformasi roh muncul, kecil kemungkinan mereka akan memberikannya padanya. Lebih jauh lagi, ia mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Tidak heran Kaisar Iblis Laut Utara merasa canggung. Kaisar Iblis Laut Utara mendesah, bagaimana kalau kau menunggu mereka menjelajahinya dulu? Karena mereka berani masuk, mereka pasti punya cara untuk menahan serangga berbisa itu. Mungkin setelah mereka pergi sekali, momok serangga berbisa akan teratasi. Jiang Fan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa menunggu orang lain menjelajah terlebih dahulu? Jika semua hal baik dijarah oleh mereka, apa gunanya dia masuk? Untuk bertamasya dan mengukir pesan yang mengatakan, Jiang Fan ada di sini. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia harus memperlihatkan sebagian kecil tangannya, dengan mengatakan, bisakah Anda mengizinkan saya masuk terlebih dulu? Sejujurnya, saya juga memiliki beberapa keterampilan untuk menahan serangga berbisa. Keamanan diri terjamin. Kau juga punya kemampuan mengendalikan serangga berbisa. Kaisar Iblis Laut Utara sangat terkejut. Namun dia masih merasa gelisah. Kalau Jiang Fan meninggal di dalam, dan Kaisar Iblis Laut Utara dari Laut Tenggara dan Laut Barat datang menuntut saudara angkatnya, apa yang akan dia gunakan sebagai kompensasinya? Pada saat ini, Permaisuri melirik ke arah tempat tidur dan mendapati napas putra mahkota sudah mulai teratur, dan kulit baru mulai tumbuh di area yang terbakar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kaisar Iblis Laut Utara. Pinjamkan artefak ilahi Laut Utara kita, kereta perunggu 9 naga, kepada Tuan Muda Jiang untuk digunakannya. Itu bisa digunakan untuk melarikan diri, dan di saat kritis, itu bisa memanggil jiwa naga alam jiwa baru lahir untuk bertarung. Mendengar hal ini, Kaisar Iblis Laut Utara tidak dapat menahan rasa sakitnya. Dia berbisik, kereta perunggu 9 naga membutuhkan saripati sumber air untuk diaktifkan. Perjalanan ke reruntuhan akan menghabiskan setidaknya 1 porsi penuh. Kita tidak memiliki banyak sumber air yang tersisa di Laut Utara. Laut Utara sendiri enggan menggunakan kereta perunggu 9 naga. Sang permaisuri mencubit lengannya. Kenapa kau begitu pelit, seperti perempuan? Ketika Jiang Fan memberimu pil peremajaan, dia tidak meminta imbalan apapun. Sekarang giliranmu, kau jadi begitu picik. Kaisar Iblis Laut Utara tampak malu dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dia lalu berkata, teman muda Jiang, kau mendengar semuanya. Ikutlah denganku ke kantor kas. Agar disebut artefak ilahi Laut Utara, kereta perunggu 9 naga haruslah luar biasa.
Bukankah menolaknya akan membuatnya menjadi orang bodoh? Jiang Fan mengangguk gembira. Tidak lama setelahnya, di perbendaharaan Istana Kekaisaran Laut Utara, sebuah kereta perunggu besar, yang dilindungi oleh beberapa formasi, terlihat. Tingginya beberapa zang, cahaya biru mengalir di sekujur tubuhnya, memancarkan pesona kuno. Badan kereta diukir dengan prasasti yang rumit, dan roda-rodanya dihiasi pola-pola aneh. Yang paling menarik perhatian adalah 9 naga perunggu yang berfungsi sebagai kuda tunggangan. Ketika putra surga bepergian, 9 naga membersihkan jalan. Jiang Fan memuji, hanya individu terkuat di era ini yang layak memiliki kereta perang seperti itu. Kaisar Iblis Laut Utara menonaktifkan formasi dan mengecilkan kereta perunggu 9 naga menjadi seukuran telapak tangan. Matanya menunjukkan sedikit nostalgia, dan dia berkata, "Saya hanya menggunakannya 1 kali, saat saya mewarisi tahta. Saya biasanya tidak tahan menggunakannya. Saya harap ini bisa melindungi Tuan Muda Jiang dan menjaganya tetap aman." Selanjutnya, dia mengeluarkan cangkang kerang yang diisi dengan saripati sumber air dan menyerahkannya kepada Jiang Fan beserta kereta perangnya. "Jangan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Jangan sampai Anda kekurangan saripati sumber air saat bahaya menyerang dan tidak dapat mengaktifkannya." Jiang Fan menerimanya dengan tenang. Dia melirik ke arah sumber air saripatinya. Dia diam-diam merasa heran. Benda ini ternyata punya kegunaan yang hebat. Memikirkan anak pemberontak, yang telah memakan 3 cangkang kerang penuh itu. Dia merasakan sakit hati yang amat sangat. Dia benar-benar harus mengurangi jatahnya dan membiarkannya merasakan sensasi eksploitasi oleh Tuan Tanah Tua. "Tuan Muda Jiang, untuk membuka reruntuhan transformasi dewa, saya perlu membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu untuk mencegah semua serangga berbisa melarikan diri. Untuk saat ini, kamu bisa melihat-lihat di perbendaharaan. Jika kamu melihat harta karun yang kamu suka, jangan ragu untuk mengambilnya." Kaisar Iblis Laut Utara berkata dengan sopan. Bagaimana mungkin Jiang Fan tidak tahu kalau itu hanya sekadar sopan santun? Dia tersenyum dan berkata, "Kaisar Iblis Laut Utara telah meminjamkanku kereta perunggu 9 naga. Bagaimana mungkin aku tidak puas? Aku tidak akan mengambil harta apapun. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat-lihat koleksi buku klan Anda? Laut Utara seharusnya memiliki banyak koleksi buku. Dia bisa meluangkan waktu untuk melihat apakah ada prasasti yang berhubungan dengan binatang buas neraka perunggu." Kaisar Iblis Laut Utara diam-diam menghela napas lega. Kalau sekedar melihat buku, dia bisa melihat dengan bebas. Paviliun perpustakaan terletak di ujung paling selatan perbendaharaan. "Permaisuri, Mu Ziyu, silakan temani Tuan Muda Jiang ke sana." Jiang Fan berkata, "Tidak perlu. Aku akan membaca dengan tenang sebentar. Tidak akan terlambat untuk menghubungiku setelah reruntuhan transformasi dewa siap." Karena dia sudah berkata begitu, Kaisar Iblis Laut Utara tentu saja tidak bisa memaksakan masalah itu. "Baiklah. Kalau begitu, kami pergi dulu. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di perbendaharaan. Silakan berkeliaran. Meninggalkan kas negara." Dia melihat sebuah payung diletakkan di dekat pintu masuk aula besar tak jauh dari sana. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, bukankah ini payung King Xuan? Apakah dia sudah selesai mengasingkannya? Permaisuri mendengar ini, menghitung dengan jarinya, dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Hari ini memang hari King Xuan menyelesaikan pengasingannya. "Saya sangat sibuk akhir-akhir ini sampai-sampai saya lupa tanggal kemunculan putri saya." Dia berbalik, bermaksud kembali ke perbendaharaan untuk mencarinya. Namun Kaisar Iblis Laut Utara menghentikannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Lupakan saja. Dia pasti sedang membaca sekarang. Jangan ganggu dia." Mu Ziyu berdiri di dekatnya, mendengar kata-kata King Xuan. Dia memasang ekspresi aneh. King Xuan adalah putri sulung Laut Utara, tetapi Mu Ziyu hanya melihatnya beberapa kali. Karena putri sulung Laut Utara ini adalah sebuah anomali. Saat dia lahir, sebuah payung jatuh dari langit ke laut dan melayang tepat di sampingnya. Sejak itu, dia selalu membawa payung saat bepergian keluar. Dia sering mengatakan hujan turun di atas kepalanya.
Namun ini adalah laut yang tak berbatas. Dari mana datangnya hujan? Yang lebih aneh lagi, dia secara alami fasih dalam berbagai bahasa ras. Pada usia 3 tahun, dia sudah mulai banyak membaca. Pada usia 10 tahun, dia tidak puas bahwa pengetahuannya terbatas pada dunia laut utara. Dia mendukung kelompok besar ras manusia, klan iblis daratan, dan klan iblis laut. Mereka tidak melakukan hal lain. Mereka berkeliling dunia setiap hari, mengumpulkan segala macam informasi, besar dan kecil. Sekarang berusia 18 tahun, dia jarang berbicara dengan siapapun. Karena sedikit orang yang tahu apa yang ingin ditanyakannya. Dan dia sudah tahu sebagian besar hal yang dikatakan orang lain. Bahkan Kaisar Iblis Laut Utara pun perlahan-lahan mendapati dirinya tidak mampu berbicara dengannya. Dia seperti roh yang bukan berasal dari Laut Utara maupun dunia fana. Dia merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Permaisuri menghentikan langkahnya untuk mengganggunya, mendesah pelan, dan berkata, "King Xuan, apakah dia akan seperti ini sepanjang hidupnya?" Di dalam perbendaharaan, Jiang Fan berjalan sampai ke ujung paling selatan. Benar saja, ia melihat deretan rak buku. Koleksi buku ini jauh lebih kaya daripada koleksi buku di Laut Timur. Dia langsung berlari kecil menghampiri. Saat dia mendekat, dia terkejut mendapati seorang pemuda duduk bersila, bersandar di rak buku. Dia memegang berbagai lembar kertas yang berserakan di tangannya. Berbagai jenis informasi tertulis di sana. Ada informasi dari ras manusia, klan iblis daratan, dan klan iblis laut. Dia berkonsentrasi penuh dalam membaca teks itu. Bab 867 wanita menyamar sebagai pria. Dia mengenakan jubah brokat yang mewah, dan sosoknya tampak ramping dari belakang. Sebuah sisik dari ras Yao tergantung di pinggangnya. Itu samar-samar memancarkan serangan mengerikan yang berasal dari alam Kaisar Iblis. Dilihat dari penampilannya, dia bukan orang biasa. Mendengar gerakan di belakangnya, pemuda itu menoleh, memperlihatkan penampilannya. Dia memiliki wajah seperti biji melon, kulit seputih mutiara, fitur wajah yang halus, dan bibir kemerahan. Fitur wajahnya sangat lembut. Pada pandangan pertama, orang mungkin mengira dia seorang wanita. Tapi melihat dadanya yang rata, dia tidak diragukan lagi seorang pria. Jiang Fan teringat pada putra mahkota Laut Timur, yang menyamar sebagai ibunya sendiri dan sulit dibedakan jenis kelaminnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, apakah Yin Qi terlalu berat di 4 lautan? Pria di sini menumbuhkan aura feminin. Pemuda itu melirik Jiang Fan, lalu menarik pandangannya dan terus melihat tulisannya sendiri. Dia nampaknya tidak mau berbicara dengan Jiang Fan. Jiang Fan gembira dengan pengaturan ini. Dia segera berlari ke rak buku dan mulai membolak-balik buku satu per satu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan naskah, dia teliti dengan saksama. Jika tidak, dia segera mengembalikannya ke posisi semula. Kedua pria itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Yang satu memegang potongan-potongan kertas, dan yang lain mengacak-acak buku. Sudut perpustakaan yang luas itu luar biasa sepi. Setelah setengah hari yang singkat, Jiang Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa dan tersenyum kecut. Laut Timur tidak memilikinya, Laut Utara tidak memilikinya, dan benua ini masih belum memilikinya. Tidak heran kalau Master Pavilion tidak membuat kemajuan apapun selama beberapa dekade. Kemana aku harus melihat sekarang? Pada saat ini, sesuatu yang tidak diketahui terjadi di luar. Dasar laut bergelora karena ombak. Air laut di dalam paviliun harta karun mulai mengalir sebagaimana mestinya. Kertas-kertas di pangkuan pemuda itu hanyut terbawa arus. Satu keping terbang ke arah Jiang Fan. Ia meraihnya dengan santai, dan sebaris naskah Human Rache pun terlihat. Skrip Human Rache. Untuk melihat naskah Human Rache bermil-mil jauhnya di dasar laut utara. Itu cukup langka. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi, dan isi yang dilihatnya membuat ekspresinya menjadi aneh. Teori dunia harmoni agung, menurut verifikasi, berasal dari mantan murid sekte King Yun, Jiang Fan. Alokasinya adalah balapan Yaokam militer barat daya, dengan selir Yunxia dan yang lainnya hadir. Tunggu. Mereka bisa menyelidiki ini juga.
Apakah Anda juga pernah mendengar tentang teori harmoni dunia yang hebat? Saat ia lengah, pemuda yang tampan dan berwajah halus itu sudah berdiri di hadapannya. Tanyanya ringan, suaranya jelas. Jiang Fan tidak hanya mendengarnya. Itu adalah kata-katanya sendiri. Ya, saya pernah mendengarnya. Jiang Fan menggosok hidungnya dan berkata, apakah kamu juga ingin mengatakan bahwa ini omong kosong? Hah! Mata pemuda yang tenang itu tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah cerita yang sangat tidak jelas. Dia berasumsi jawabannya adalah, saya tidak tahu, seperti semua jawaban sebelumnya yang diterimanya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya itu, yang usianya tidak jauh lebih tua darinya, memberikan jawaban yang tidak terduga. Apa isinya? Tanyanya, masih agak skeptis. Jiang Fan berkata dengan canggung, bukankah seharusnya, hormati orang yang lebih tua sebagaimana kamu menghormati dirimu sendiri, dan sayangi yang muda sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Dia merasa canggung karena baru saja menulis esai, lalu tiba-tiba ditanya siapa penulisnya. Sedikit kejutan tampak di wajah pemuda itu. Anda benar-benar pernah mendengarnya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda mungkin menyebut ini omong kosong, tetapi menurut saya ini sebenarnya bisa disebut sebagai sebuah cita-cita. Cita-cita utama bagi masyarakat yang terdiri dari 10.000 ras. Meskipun samar dan tidak praktis, seperti yang dikatakan orang ini, mencapai era seperti itu membutuhkan sosok yang menjulang tinggi untuk memimpin semua orang maju. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengambil kembali kertas itu, jarinya menelusuri nama, Jiang Fan. Dia menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Awalnya saya mengira orang bernama Jiang Fan ini adalah seorang raja penyendiri yang telah mencapai prestasi abadi dan memiliki ambisi besar. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata belas kasih seperti itu kepada semua makhluk hidup. Aku tidak menyangka dia adalah seorang murid muda. Benar, kamu juga ras manusia. Pernahkah Anda mendengar tentang orang bernama Jiang Fan? Jiang Fan berdeham. Meskipun berkulit tebal, dipuji seperti ini secara langsung membuatnya tersipu, dan dia berkata, kurasa aku pernah mendengar tentangnya. Tapi kita tidak dekat. Pemuda itu mengangguk lembut dan berkata, kebetulan saya sedang melakukan perjalanan. Saya akan mengunjunginya ketika saya punya waktu. Pada saat ini, teriakan Muziu datang dari luar aula, Tuan Muda Jiang. Reruntuhan transformasi dewa akan segera dibuka. Jadi gangguan tadi disebabkan oleh reruntuhan transformasi dewa. Jiang Fan menjawab, baiklah, aku ikut. Ia menangkupkan tangannya ke arah pemuda itu, saudaraku, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi. Pemuda itu, yang jarang sekali membuka diri dalam pembicaraan, melangkah maju dan berjalan di sampingnya sambil berkata, biarkan aku mengantarmu keluar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang pilar hitam penghubung surga? Dia bertanya lagi. Jiang Fan merasa bingung dalam hati. Apakah orang ini tidak berbicara selama beberapa kehidupan? Mengapa dia menyeret orang ke dalam percakapan seperti ini? Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan sopan. Tentu saja aku tahu. Aku melihatnya langsung. Pemuda itu tidak terkejut. Mengetahui adanya pilar hitam penghubung langit bukanlah hal yang jarang, masalah ini telah menyebar jauh dan luas. Lalu apa pandanganmu terhadap pilar hitam penghubung surga? Jiang Fan menatap langit biru, merenung sejenak, dan berkata, saya percaya bahwa langit ada di atas kepala kita. Bukankah langit ini adalah dunia yang tidak dikenal? Bagaimana bisa raksasa kuno jatuh dari langit? Dan bagaimana mungkin mutiara ilahi yang menipu surga itu jatuh dari langit? Ketika benih pohon purba kehampaan besar tumbuh, mengapa gemuruh guntur surgawi jatuh dari langit? Mempertimbangkan semua ini, dia merasa bahwa langit yang dilihatnya mungkin bukan langit seperti yang mereka pahami. Pasti ada suatu eksistensi yang tidak dapat ia pahami. Kau juga berpikir begitu? Mata indah pemuda itu tiba-tiba berbinar. Dia merenungkan. Saya juga merasa langit kita tidak tepat. Itu sakit. Hujan terus turun, seolah-olah sedang menangis. Hah! Hujan. Jiang Fan menatap ragu ke arah pemuda yang banyak bicara di hadapannya. Kapan dunia ini selalu hujan?
Keduanya berjalan dan mengobrol, membahas berbagai kemungkinan langit. Mendekati pintu masuk Treasure Hall, pemuda itu tersenyum lembut. Kamu sudah menjawab salah satu pertanyaanku, jadi aku akan menjawab salah satu pertanyaanmu. Di mana saja di benua dan 4 lautan baik-baik saja. Saya harus bisa menjawabmu. Sebuah bualan besar. Jiang Fan menatapnya dengan curiga. Setelah berpikir sejenak, dan dengan sikap ingin mencobanya, dia mengeluarkan artefak perunggu binatang buas neraka dan berkata, apakah Anda melihat tulisan di atasnya? Apakah kamu mengenali mereka? Pemuda itu melihatnya dan mengangguk lembut. Naskah neraka. Sebagian besar barang di benua ini yang dicetak dengan naskah neraka berasal dari Paviliun Tianji dunia bawah tanah. Anda pasti orang dari Paviliun Tianji, kan? Dia. Naskah neraka. Pupil mata Jiang Fan melebar. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengungkap asal-usul prasasti ini. Dia dengan gembira memegang bahu pemuda itu, kau tidak berbohong padaku, kan? Penampilannya yang bersemangat membuat pemuda itu menutup mulutnya dan terkekeh pelan, benar, itu adalah naskah neraka. Saya melihat beberapa di potongan bambu yang patah. Saya hampir tidak dapat mengenali beberapa. Dia menunjuk ke artefak perunggu dan berkata, lihat, prasasti ini, jika diterjemahkan ke dalam aksara ras iblis, berarti alam. Yang ini, jika diterjemahkan ke dalam aksara ras iblis, berarti jatuh. Dan yang ini, jika diterjemahkan, berarti raja. Jiang Fan tidak dapat mempercayainya. Seorang pemuda yang secara tak terduga ditemuinya benar-benar mengenali prasasti tersebut. Apakah potongan bambu itu masih ada? Tanya Jiang Fan penuh semangat. Aku akan menukarkannya denganmu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin informasi yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, lalu, apakah kamu ingin tahu tentang Paviliun Tianji? Dunia bawah tanah. Hantu perempuan dengan tubuh seekor harimau. Sebuah gua yang menyembunyikan tablet roh naskah neraka. Pemuda itu menunjukkan ekspresi berpikir. Tali harimau adalah simbol otoritas militer. Mengapa bisa jatuh ke tangan hantu perempuan? Dan siapa yang mendirikan tablet roh kitab neraka di dunia bawah tanah? Itu menarik. Baiklah, aku akan berdagang denganmu. Namun, aku tidak membawa slip bambu itu, jadi kamu harus menunggu. Jiang Fan, matanya penuh antisipasi, berkata kebetulan sekali aku akan pergi ke reruntuhan transformasi dewa sekarang. Tunggu aku kembali. Sampai jumpa di pintu masuk Treasure Hall suatu hari nanti. Pemuda itu mengangguk. Namun dia memanggil Jiang Fan, tunggu. Jika kau pergi ke reruntuhan transformasi dewa begitu saja, kemungkinan besar kau akan kembali dengan tangan kosong. Aku akan memberimu sesuatu. Bab 868 jiwa baru lahir tiba. Di bawah tatapan penasaran Jiang Fan, pemuda itu mengeluarkan kertas dan pena, dengan terampil menggambar peta sederhana. Beberapa titik di atasnya dilingkari. Reruntuhan transformasi dewa telah dieksplorasi. Apapun yang mudah ditemukan telah dijarah. Untungnya, reruntuhannya rumit dan memiliki banyak sekali jalan bercabang. Mereka belum selesai menjelajah terakhir kali. Tiga lingkaran yang saya gambar adalah tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Jiang Fan bingung mengapa pemuda ini tahu dengan jelas tentang tindakan Kaisar Iblis Laut Utara sebelumnya. Namun dilihat dari kata-kata dan tindakan pemuda itu, peta ini benar-benar nyata. Kakak, kamu sungguh hebat. Jiang Fan menepuk dadanya pelan sambil tersenyum. Baiklah, aku berutang budi padamu. Pemuda itu segera menutupi dadanya. Bibirnya yang merah merona mengerucut, dan ada sedikit kesan jengkel di matanya. Apakah aku menyakitimu? Melihat dia menutupi dadanya, Jiang Fan terdiam. Aku baru saja memukulmu pelan. Kamu seharusnya lebih banyak berolahraga. Sangat kurus. Dia mencubit lengan pemuda itu. Itu memang luar biasa tipisnya. Dia memperkirakan lengan itu bahkan lebih tipis dari pergelangan tangan Jiang Fan.
Pemuda itu dengan cepat menepis tangan Jiang Fan, sedikit kepanikan terlihat di matanya, kamu harus berangkat. Jiang Fan sedikit terdiam. Mengapa dia seperti seorang wanita? Reaksi sebesar itu terhadap sentuhan. Tetapi dadanya sekarang terasa keras. Dia jelas seorang pria. Sayang, gaya feminin lautan luas, dia benar-benar tidak memahaminya. Meninggalkan aula gudang harta karun. Mu Ziyu sedang menunggu di luar, dengan sedikit cemas berkata, kenapa kamu lama sekali keluarnya? Kaisar Iblis sudah lama menunggumu di luar istana. Jiang Fan berkata, saya bertemu dengan seorang cerewet. Mu Ziyu memandang gudang harta karun di belakangnya. Matanya menunjukkan kebingungan. Selain Kaisar Iblis dan Permaisuri, hanya putra mahkota dan putri yang bisa masuk ke sini kapan saja. Tidak akan ada orang lain. Jiang Fan menambahkan, seharusnya salah satu pangeran laut utaramu, kan? Berpakaian sangat mewah, dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gudang harta karun. Selain menjadi pangeran, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Setelah berbicara, dia segera keluar dari istana. Namun, Mu Ziyu benar-benar bingung. Pangeran. Bukankah kita hanya punya satu pangeran di Laut Utara, putra mahkota saat ini? Dia sedang berbaring di tempat tidur saat ini. Dari mana pangeran kedua berasal? Di luar istana. Kaisar Iblis yang telah lama menunggu segera membawa Jiang Fan dan berubah menjadi arus, menuju ke kejauhan. Setelah sekian lama, di tempat terpencil yang cukup jauh dari istana Kekaisaran Laut Utara. Rumput laut tumbuh subur di sini, membentang tak berujung. Di bawah rumput laut, reruntuhan kota kuno yang luas terlihat samar-samar. Kota kuno yang tenggelam ke dasar laut. Atau lebih tepatnya, apakah Laut Utara saat ini dulunya merupakan benua kuno? Jejak keterkejutan muncul di hati Jiang Fan. Saya benar-benar tidak tahu kejadian mengerikan apa yang pernah terjadi di sini. Kaisar Iblis berhenti di depan reruntuhan yang telah dibersihkan. Ini adalah struktur yang mirip dengan istana kekaisaran. Itu sudah rusak parah hingga tidak dapat dikenali lagi. Rumput laut dan berbagai kerang menutupi dinding yang lapuk dan berbintik-bintik. Di alun-alun istana bahkan ada gerbang terapung dari sebuah aula besar. Seluruhnya terdiri dari api biru. Tampil sangat misterius. Itu adalah pintu masuk ke reruntuhan transformasi dewa. Kaisar Iblis menunjuk ke arah gerbang raksasa dan berkata, saat ditemukan, itu hanyalah sebuah formasi yang terukir di tanah. Setelah diaktifkan, itu menjadi penampilan yang Anda lihat sekarang. Jiang Fan menatap api biru, merasakan jejak ki yang berbahaya. Bagaimana kalau aku memaksa masuk? Kaisar Iblis tidak berbicara. Dia mengeluarkan batu berwarna emas pucat. Jiang Fan mengenalinya, lalu berseru, batu logam geng. Di alam rahasia ibu kota kuno 9 dinasti Rasiao, sebuah lukisan dinding pernah terkikis. Alasannya karena mengandung bubuk batu logam geng. Material ini, bila ditambahkan sedikit selama pemurnian artefak, dapat membuat senjata tidak bisa dihancurkan. Kekerasannya dapat dibayangkan. Kaisar Iblis menjentikkan jarinya. Batu logam geng terbang ke dalam api biru. Ia langsung terbakar seperti kayu. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tumpukan abu hitam. Kaisar Iblis berkata, aku rasa bahkan ahli alam jiwa baru lahir pun mungkin tak mau menyentuh api ini dengan mudah. Mendesis. Jiang Fan tersentak. Api ini jauh lebih mengerikan daripada api ungu milik wakil Master Menara Gu. Siapakah yang berani masuk tanpa izin dengan mudah? Kaisar Iblis berkata, ketika formasi diaktifkan, 18 jejak api dikeluarkan. Hanya dengan perlindungan jejak-jejak ini di tubuh seseorang dapat masuk. Sekarang, ke-18 jejak api telah didistribusikan, tanpa ada yang tersisa. Bahkan klan Iblis Laut Utara kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk masuk. Oleh karena itu, teman muda Jiang, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk masuk. Carilah sebanyak mungkin sumber daya yang berguna.
Jiang Fan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Kaisar Iblis Laut Utara. Dia mengeluarkan api biru, memegangnya di telapak tangannya. Dia dengan hati-hati mendekati gerbang api. Dia mencoba memasukkan kukunya. Memang, dengan perlindungan api biru, gerbang api tidak dapat melukainya. Tanpa ada lagi kekhawatiran, Jiang Fan langsung memasukinya. Kaisar Iblis duduk bersila di dekatnya, menunggu Jiang Fan muncul. Tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia tiba-tiba menghantam udara di depannya. Wus, wus, wusa. Teknik kultivasi elemen air yang kuat menyerang sosok yang tersembunyi di angkasa. Dia mengalami patah lengan kanan dan kehilangan mata kanannya. Siapa lagi kalau bukan Yang Mulia Sitong dari Gunung Sanxing? Itu kamu. Ekspresi Kaisar Iblis sedikit berubah. Yang Mulia Sitong tertawa terbahak-bahak, aku pikir reruntuhan transformasi dewa membutuhkan seni rahasia keluarga Kekaisaran Laut Utara Anda untuk membukanya. Ternyata, hanya jejak api biru yang dibutuhkan. Itu membuatku datang jauh-jauh ke sini dengan sia-sia, hanya untuk ditolak olehmu. Dia luar biasa gembira. Dia senang karena dia diam-diam mengikuti Kaisar Iblis dan Jiang Fan ke tempat ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia dapat memasuki reruntuhan transformasi dewa kapan saja. Hati sang Kaisar Iblis sedikit gelisah. Ini merepotkan. Jika Yang Mulia Sitong masuk, apakah Jiang Fan masih punya kehidupan? Yang Mulia Sitong, ada serangga beracun di mana-mana di dalam. Pertimbangkan baik-baik sebelum masuk. Kaisar Iblis memperingatkan dengan wajah dingin. Yang Mulia Sitong menjadi curiga. Serangga beracun. Tepat saat dia ragu, sesuatu tampaknya berubah di dalam gerbang api. Beberapa serangga beracun malah ketakutan dan berlari keluar dari gerbang api. Mereka tidak takut api, melewati gerbang api. Serangga ini menyerupai kelabang, seluruhnya berwarna biru langit, dengan api yang tampaknya menyala di dalam tubuh mereka. Yang Mulia Sitong segera mendeteksi racun mereka yang kuat. Jika ia bertemu dengan segerombolan lebah, ia bahkan mungkin dalam bahaya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak yakin, tidak berani untuk langsung menerobos masuk. Kaisar Iblis menghela napas lega pelan-pelan. Kehadiran serangga beracun telah membantu Jiang Fan mencegah bencana. Selama para pengikut paviliun lautianya yang dapat menahan serangga beracun tidak datang, Jiang Fan akan paling aman sendirian di dalam. Berdengung. Namun, apa yang paling ditakutkannya menjadi kenyataan. Permukaan laut tiba-tiba menjadi bergolak. Sebuah perahu roh emas melaju kencang di air menuju tempat ini. Berdiri di atasnya adalah seorang lelaki tua dan dua pemuda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya berusia 18 tahun. Kultivasi lelaki tua itu secara mengejutkan telah mencapai alam jiwa baru lahir, dan itu adalah alam jiwa baru lahir dua bukaan. Sebaliknya, anak laki-laki dan perempuan telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dikelilingi oleh ki kesengsaraan. Tampaknya dalam beberapa aspek, mereka telah mencapai tingkat jiwa baru lahir. Yang artinya, jiwa baru lahir jalan kiri. Hati Kaisar Iblis tiba-tiba tenggelam. Orang-orang dari paviliun lautianya telah tiba. Menambahkan Yang Mulia Sitong. Ada satu jiwa baru lahir dua bukaan, satu jiwa baru lahir satu bukaan, dan dua jiwa baru lahir jalan kiri. Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan Jiang Fan? Bab 869 Kotak Hitam Kecil yang Misterius. Yang Mulia Sitong sangat gembira melihat pendatang baru itu. Senior Qiyin. Dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Yang Mulia Qiyin memiliki hubungan baik dengan Gunung Sanxing, dan dia telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Keduanya saling kenal. Yang Mulia Qiyin telah memperhatikannya, tersenyum dan mengangguk, lalu menatap gerbang raksasa yang menyala dengan api biru lagi. Harapan muncul di matanya. Ini kedua kalinya dalam hidupku aku menemukan reruntuhan transformasi dewa. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan apa yang kucari kali ini. Yang Mulia Qiyin mengeluarkan 3 biji api dan memberikan satu kepada masing-masing dua muridnya di belakangnya. Ikuti aku dari dekat nanti. Jangan sampai terluka oleh serangga berbisa.
Kedua murid itu sangat gembira. Untuk dapat memasuki reruntuhan transformasi dewa sebelum mencapai alam jiwa baru lahir, mereka harus unik, bukan? Kaisar Iblis Laut Utara dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Yang mulia Qin, bukankah Anda seharusnya tiba dalam beberapa hari? Dia tahu bahwa jika Yang Mulia Qin datang lebih awal, dia pasti akan mencegah Jiang Fan masuk. Yang Mulia Qin berkata tanpa daya. Sejak pilar hitam penghubung langit muncul, berbagai anomali sering terjadi di seluruh benua besar Lumbung Agung. Belum lama ini, jalan kuno misterius menuju surga naik bahkan muncul. Beberapa orang melihat Yang Mulia yang telah meninggal 1000 tahun lalu di ujung jalan kuno. Yang lain melihat tungku pil yang lebih tinggi dari langit, mengepul dengan awan pil berwarna-warni. Beberapa bahkan melihat teknik kuno yang tak tertandingi diukir pada mayat abadi. Benua besar lumbung besar sudah gila. Semua sekte mengirimkan murid-murid, bersiap untuk mendaki jalan kuno untuk menyelidiki. Aku ingin membawa kedua muridku ke sini untuk mencari kesempatan bagi mereka sebelum jalan kuno terbuka. Agar mereka bisa selangkah lebih maju di jalan kuno menuju surga. Kaisar Iblis Laut Utara berulang kali terkejut dengan apa yang didengarnya. Apa sebenarnya yang ada di akhir jalan kuno menuju surga naik itu? Namun, ini adalah jalan kuno benua besar lumbung besar. Mungkin itu tidak akan memungkinkan orang-orang dari 4 lautan dan benua untuk bersaing memperebutkannya. Mendapatkan kembali pikirannya, Kaisar Iblis Laut Utara berkata, Senior Qin. Saya memiliki ras manusia junior yang baru saja memasuki reruntuhan belum lama ini. Dia baru berada di alam pembentukan inti. Saya harap Yang Mulia Qin akan menjaganya dengan baik jika Anda bertemu dengannya. Mendengar bagian pertama kalimat itu, Yang Mulia Qin mengerutkan kening, tatapannya tajam. Mengetahui bahwa dia hanya berada di alam pembentukan inti, hatinya yang menggantung pun menjadi rileks. Dia mengangguk asal-asalan. Kita lihat saja apakah aku akan bertemu dengannya. Dia bahkan tidak bisa mengurus kedua muridnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengurus orang luar? Yang Mulia Sitong dengan cepat melangkah maju dan berkata, Senior Qin. Serangga berbisa di sini sangat kuat. Bolehkah aku mengikuti kalian semua? Jangan khawatir, harta apapun yang kutemukan pasti akan kuberikan kepada senior untuk dipilih terlebih dahulu. Kalau kamu tidak mau, aku yang ambil. Yang Mulia Qin mengerutkan kening. Meski dia tahu kata-kata itu tidak dapat dipercaya, karena pertimbangan atas pengetahuan mereka, dia tidak dapat menolaknya. Dia berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, kau ikuti saja sendiri. Setelah berkata demikian, dia memimpin kedua muridnya, sambil memegang tanda mereka, dan menyerbu ke gerbang api. Yang Mulia Sitong terkekeh dan segera mengikutinya masuk. Namun, Kaisar Iblis dipenuhi dengan kekhawatiran. Jiang Fan, hati-hati. Di dalam reruntuhan, percikanah. Jiang Fan menginjak 3 kelabang biru, dan percikan cairan biru meninggalkan bekas hitam di tanah. Menatap tanah yang tak ada tempat untuk melangkah, Jiang Fan sedikit mengernyit. Terlalu banyak serangga berbisa ini. Meskipun serangga berbisa itu berjalan di sekitar Jiang Fan, karena jumlahnya yang sangat banyak, beberapa tetap terdorong ke depannya. Dia melihat sekeliling. Setelah memasuki gerbang api, dia muncul di depan sebuah alun-alun yang dilapisi batu bata biru. Alun-alun itu dipenuhi oleh kelabang biru yang lebat, seperti pasang surut. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Seharusnya tidak ada yang tersisa di alun-alun, kan? Jiang Fan merenung, tempat ini adalah jalur penting menuju reruntuhan. Jika memang ada harta karun, klan Iblis Laut Utara pasti sudah melihatnya sejak lama dengan begitu banyak orang. Lagi pula, kecil kemungkinan pemilik reruntuhan akan meletakkan barang-barang penting di alun-alun yang bisa diakses semua orang. Dia melangkah menuju bagian dalam alun-alun. Tapi tiba-tiba, penglihatannya menangkap pemandangan aneh.
Tidak jauh dari situ, sebenarnya ada suatu daerah yang tidak tercakup oleh gelombang serangga. Serangga berbisa itu tampaknya sangat takut pada daerah itu. Hasilnya adalah ruang kosong berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 1 zang. Mungkinkah ada sesuatu di bawah tanah? Jiang Fan terkejut dan segera bergegas menghampiri. Dari luar, batu bata biru ini tidak berbeda dengan yang lain. Ini juga sebabnya tidak seorang pun menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kalau saja gelombang serangga tidak enggan mendekat, Jiang Fan tidak akan tahu kalau ada yang tidak beres di sini. Dia dengan hati-hati mencungkil ubin lantai batu biru itu. Dia menemukan bahwa di bawah ubin batu itu, ada sebuah kotak hitam kecil. Apa ini? Bisa bikin serangga berbisa nggak berani mendekat. Dia mengambilnya dan mencoba memutar tutupnya. Tetapi bahkan dengan sekuat tenaganya, tutupnya tetap tidak bergerak. Aneh, ini bukan artefak spiritual, tapi aku tidak bisa membukanya dengan kekuatanku. Jiang Fan bergumam. Tepat saat dia hendak mencoba lagi, dia tiba-tiba mendengar gerakan dari gerbang api di belakangnya. Ekspresinya berubah sedikit. Seseorang datang, Yang Mulia Sitong. Dia segera melemparkan kotak hitam misterius itu ke batu guntur surgawi. Kemudian dia buru-buru menutupi ubin lantai batu biru itu. Tepat saat dia menyelesaikan tugasnya, sekelompok orang menyerbu masuk. Jiang Fan memandangnya dengan waspada. Dia mendapati bahwa selain Yang Mulia Sitong, ada juga seorang lelaki tua dan 2 orang muda. Mereka pastilah para ahli hebat dari paviliun Lautianya yang disebutkan oleh Kaisar Iblis, bukan? Mereka juga menemukan Jiang Fan. Yang Mulia Sitong segera menunjukkan niat membunuh di matanya, anak kecil. Kamu tidak menyangka aku datang secepat ini, kan? Selagi kata-kata itu masih terucap di mulutnya, jejak kekuatan jiwa baru terkondensasi di telapak tangannya. Tatapan mata Jiang Fan menajam. Tanpa berpikir, dia menghentakkan kakinya. Sejumlah besar serangga berbisa terlempar ke udara. Kemudian ia menjentikkan lengan bajunya, dan semua serangga berbisa pun berhamburan ke arah mereka. Ekspresi Yang Mulia Sitong berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Yang Mulia Qiyin. Yang Mulia Qiyin menyipitkan matanya, meletakkan 2 jari di samping mulutnya, dan diam-diam melantunkan mantra aneh. Gelombang suara aneh perlahan terpancar keluar. Serangga-serangga berbisa yang berhamburan ke arah mereka semuanya hancur oleh gelombang suara saat mereka mendekat dalam jarak 1 zang darinya. Serangga-serangga berbisa di tanah yang menyerbu ke arah mereka tampak terkejut, mundur satu demi satu, tidak berani mendekat lagi. Serangan Jiang Fan gagal, dan dia langsung menyerang ke depan. Serangga berbisa di tanah dengan panik menyerbu mundur. Dengan demikian, gelombang serangga besar menumpuk, menyerbu ke arah Yang Mulia Qiyin. Beberapa serangga berbisa telah mencapai kaki mereka. Ketakutan, kedua murid itu segera menggunakan teknik kultivasi mereka untuk membunuh mereka. Yang Mulia Qiyin melirik Yang Mulia Sitong dan segera berkata, Junior, tunggu. Keluhanmu terhadap Yang Mulia Sitong tidak ada hubungannya dengan paviliun Lautianya kami. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan dan melepaskan gelombang suara yang lebih dalam. Serangga berbisa yang mendekat menjadi semakin takut dan mundur. Jiang Fan diam-diam terpesona, sungguh metode penahanan yang ampuh, efeknya tidak kalah dengan bulu ayam. Dia memelototi Yang Mulia Sitong, jika ini tidak ada hubungannya denganmu, lalu mengapa kamu melindunginya? Ketika Yang Mulia Sitong menyerang tadi, orang tua itu tidak menghentikannya. Namun ketika giliran Jiang Fan menyerang, dia tidak hanya melindungi Yang Mulia Sitong, tetapi dia juga terus mengatakan bahwa keluhan-keluhan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang Mulia Qiyin berkata, aku tidak tahu kalian berdua punya keluhan sebelumnya. Itulah sebabnya saya setuju untuk membawanya masuk dan berjanji untuk melindunginya dari serangga berbisa. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua beri wajah pada orang tua ini. Di dalam reruntuhan ini, jangan bertarung. Bagaimana? Dia melemparkan senyum lembut ke arah Jiang Fan.
Menoleh ke arah Yang Mulia Sitong, matanya memancarkan peringatan dingin. Dia dengan baik hati membawanya masuk, dan orang ini masih saja menimbulkan masalah baginya dan kedua muridnya. Kalau dia berani bilang tidak, dia akan langsung melemparkannya ke kerumunan serangga. Yang Mulia Sitong berkata dengan malu-malu, junior ini gegabah. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa serangga berbisa di sini tidak akan menjadi masalah bagi Jiang Fan? Sebaliknya, mereka menjadi jimat pelindungnya. Dia hampir menderita kerugian besar. Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, kata-kata senior, junior ini secara alami akan patuh. Jika seseorang dapat menekan Yang Mulia Sitong dan mengizinkannya mencari harta karun dengan damai, mengapa tidak? Melihat Jiang Fan begitu bijaksana, Yang Mulia Qin tersenyum kecil. Matanya yang tua berbinar-binar cemerlang saat dia memandang sekelilingnya. Dia bertanya dengan santai. Karena kamu datang lebih dulu, apakah kamu menemukan harta karun? Bab 870 Siapa si bodoh? Penglihatan tepi Jiang Fan dengan ringan menyapu area tempat kotak hitam kecil itu tersembunyi. Setelah kotak hitam diambil, area tersebut kembali dipenuhi kawanan serangga. Tidak ada hal aneh yang terlihat. Dia berpura-pura tersenyum pahit, melapor ke senior, saya baru saja masuk ketika kalian semua tiba. Saya bahkan belum punya kesempatan untuk mulai mencari. Mendengar ini, Yang Mulia Qin menatap Yang Mulia Sitong. Yang terakhir mengangguk ringan, anak ini memang baru saja masuk. Baru pada saat itulah Yang Mulia Qin merasa rileks. Dalam waktu yang sangat singkat. Kecuali jika harta karun itu sangat mencolok, bagaimana mungkin Jiang Fan, yang baru saja masuk, punya waktu untuk mengambilnya? Tapi sekali lagi, alun-alun yang begitu luas, dan itulah satu-satunya jalan masuk dan keluar. Jika benar-benar ada harta karun yang mencolok, apakah anggota klan Iblis Laut Utara yang pernah datang ke sini sebelumnya semuanya buta? Hehe, sahabat muda, jangan cemas. Berdasarkan pengalaman orang tua ini menjelajahi reruntuhan, tidak akan ada harta karun penting yang tersembunyi di tempat-tempat yang merupakan jalan utama. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, senior, atas bimbingannya. Dia terkekeh dalam hati. Ya. Pemilik reruntuhan ini sudah menduga Anda akan berpikir seperti itu. Itulah sebabnya kotak hitam misterius dikubur di sini. Dia menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak hitam itu. Waktu tidak menunggu siapapun. Jejak api ini hanya dapat bertahan selama 1 hari. Mari kita telusuri lebih dalam sesegera mungkin. Teman muda, kamu juga harus ikut dengan kami. Baru saja, aku bertemu Kaisar Iblis Laut Utara, dan dia memerintahkanku untuk menjagamu. Yang Mulia Qin berkata, tampaknya dengan ramah. Tetapi bagaimana mungkin Jiang Fan tidak mengetahui niatnya? Rupanya, dia sedang menjaga Jiang Fan. Kenyataannya, dia khawatir Jiang Fan akan bertindak sendiri dan menemukan harta karun yang penting. Maka dia menaruhnya di sisinya untuk mengawasinya. Wajah Jiang Fan menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berkata tanpa ragu, kalau begitu, aku akan merepotkan senior untuk menjagamu. Yang Mulia Sitong mendengus pelan. Dia berpikir dalam hatinya, bodoh sekali. Dia sedang diawasi, dan dia tetap mengatakan semuanya baik-baik saja. Pria muda dan wanita muda itu juga menggelengkan kepala sedikit. Wanita muda itu cemberut sedikit, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Dasar si bodoh kecil. Dia bahkan tidak melihat maksud sederhana guru. Apakah dia terlalu mudah ditipu? Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Jiang Fan telah memperoleh peta reruntuhan transformasi dewa. Peta ini memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok mereka segera dipaksa untuk berpisah. Yang Mulia Qin ingin tetap berada di sisinya. Dia mungkin terlalu memikirkannya. Melihat kesederhanaan Jiang Fan, senyum Yang Mulia Qin menjadi lebih ramah. Jangan khawatir, jika ada keuntungan, aku pasti akan menjagamu dengan sangat baik. Ayo pergi. Kelompok itu melewati alun-alun. Mereka sampai di akhir. Saat alun-alun itu perlahan menyempit, ia menjadi jalan panjang yang redup cahayanya dan semakin dalam. Dan di kedua sisi jalan, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat.
Cabang-cabangnya kemudian tersebar dengan jalur-jalur kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu seperti akar pohon besar. Mereka benar-benar saling bersilangan, terlalu banyak untuk dihitung. Setidaknya ada 100 jalan kecil seperti itu. Hal ini membuat beberapa orang terdiam di tempat. Wanita muda itu sedikit tertegun, "Guru, ini jalan manakah yang harus kita jelajahi?" Yang Mulia Qin juga tercengang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak jalan. Menjelajahi satu demi satu jalur, bahkan 10 hari tidak akan cukup. Sepertinya kita hanya bisa berpisah. Dengan cara ini, mungkin kita bisa menjelajah lebih jauh dalam waktu yang terbatas ini. Yang Mulia Qin berkata sambil melihat ke sekeliling pada semua orang. Semua orang mengerutkan kening. Tampak jelas bahwa serangga beracun sesekali berlarian melintasi jalan kecil yang remang-remang cahayanya. Meski tidak sebanyak di alun-alun, jika ada yang tergigit, tetap saja akan sangat tidak mengenakan. Dan di antara mereka, hanya Yang Mulia Qin dan Jiang Fan yang dapat mengendalikan serangga beracun. Tidak peduli bagaimana mereka berpisah, mereka hanya dapat membentuk dua kelompok. Mata tua Yang Mulia Qin berkilat, dan dia berkata, "Sahabat muda, sepertinya kau dan aku hanya bisa berpisah." Jiang Fan terkekeh dalam hati. "Aku sudah mengetahuinya sejak lama, sobat." Dia memasang senyum masam, "Baru saja, Yang Mulia berkata dia akan menjagaku. Dan sekarang kau biarkan aku bertindak sendiri." Wajah tua Yang Mulia Qin menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia berkata, "Orang tua ini juga tidak menyangka jalan di dalam reruntuhan begitu rumit. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta muridku, Wei Chaoran, untuk menemanimu. Itu seharusnya cukup untuk melindungimu." "Hehehe. Teman lama, masih berpikir untuk memantau saya." Namun ini juga sesuai dengan harapan Jiang Fan. Satu-satunya orang yang dapat dikirim oleh Yang Mulia Qin untuk mengawasi Jiang Fan adalah murid-muridnya dan Yang Mulia Sitong. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia berani membiarkan Yang Mulia Sitong, seorang kultivator alam jiwa baru lahir, meninggalkan pandangannya? Tidak peduli apapun, dia akan tetap menjaga Yang Mulia Sitong di sisinya. Kandidatnya hanyalah dua orang muridnya. Wei Chaoran, seorang murid laki-laki yang kaku, mengangkat alisnya dan berkata, "Guru, biarkan adik junior pergi bersamanya. Bakat saya dalam merasakan semua ki dapat membantu guru menemukan harta ajaib yang lebih berguna." Yang Mulia Qin merenung sejenak. Dia tentu tahu bahwa Wei Chaoran lebih cocok untuk tinggal di sisinya. Namun, dia khawatir kalau murid perempuannya, Yu Pei Yuan, tidak memiliki pengalaman seperti Wei Chaoran dan bisa dengan mudah ditipu oleh Jiang Fan jika mereka menemukan harta karun. Namun melihat penampilan Jiang Fan yang sangat sederhana, dia merasa kekhawatirannya mungkin terlalu banyak. Dia segera berkata, "Baiklah, Pei Yuan, lindungi teman muda Jiang." Yu Pei Yuan menatap Wei Chaoran dengan kesal. Jelas lebih mudah menemukan harta karun dengan mengikuti guru. Siapa yang mau bersama bocah konyol ini? Akan tetapi karena sang guru telah memberi perintah, dia hanya bisa menurutinya. Sambil bergumam, dia datang ke hadapan Jiang Fan dan berkata dengan enggan, "Aku Yu Pei Yuan. Mulai sekarang, aku akan melindungimu." Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Jiang Fan, dan saya merasa lega karena kakak senior melindungi saya." Yu Pei Yuan diam-diam memutar matanya. "Dasar si bodoh kecil. Tidak bisakah dia tahu kalau aku sedang mengawasinya? Jika nanti kita menemukan harta karun, dan aku menipunya, dia bahkan harus memujiku." Dengan pengaturan yang telah dibuat, Yang Mulia Qin, bersama Sitong dan Wei Chaoran, memilih percabangan di sebelah kiri dan masuk. Melihat mereka pergi, Jiang Fan dengan rendah hati mengeluarkan peta yang ditulis oleh pemuda Laut Utara. Membandingkannya dengan lingkaran-lingkaran di atasnya, ia menghafal beberapa jalur kecil itu. "Ayo pergi, bodoh." Adik muda Jiang, Yu Pei Yuan hampir saja berkata, "Bodoh." Dia mengamati Jiang Fan dengan hati-hati, menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyadarinya, lalu dia menghela napas lega. Dia dalam hati memanggilnya, "Bodoh lagi."
Jiang Fan menyimpan peta itu dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke arah sana. Yu Pei Yuan memandang ke arah jalan kecil yang tidak mencolok dan agak jauh yang ditunjuknya. Alisnya yang halus berkerut, untuk apa pergi ke sana? Dengarkan aku, ambillah jalan ini, dan aku jamin kau akan menemukan sesuatu. Dia menunjuk ke sebuah garpu di depan mereka. Jiang Fan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya ingin pergi ke sana. Alis halus Yu Pei Yuan berdiri tegak. Si bodoh ini benar-benar membalas ucapannya. Dengan mengedipkan mata indahnya, dia berkata, kalau begitu, mari kita bermain batu gunting kertas. Siapapun yang menang, yang lain mendengarkannya. Jiang Fan berkata tanpa ragu, baiklah. Yu Pei Yuan diam-diam mencibir. Si bodoh kecil ini, ingin membandingkan keberuntungan dengannya. Di antara banyak murid yang mulia Qin, mengapa ia hanya membawa Wei Chaoran dan dia? Wei Chaoran memiliki bakat bawaan untuk merasakan semua Qi, memiliki kemampuan khusus untuk menemukan harta karun. Adapun dia ahli dalam ramalan. Dia bisa meramalkan nasib baik dan buruk. Tidak ada seorang pun di paviliun Lautianya yang berani bermain keberuntungan dengannya. Segera, dia akan memberitahu anak laki-laki konyol ini bagaimana rasanya meragukan kehidupan. Jiang Fan menaruh tinjunya di belakang punggungnya, memegang cermin kuno yang menerangi hati di tangan lainnya, diam-diam menyinarinya. Kita bisa mulai sekarang. Yu Pei Yuan tersenyum dan berkata, baiklah. 1, 2, 3. Gunting. Batu. Jiang Fan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan malu, kakak senior Yu, aku menang. Yu Pei Yuan tercengang. Itu tidak benar, dia jelas mendapat firasat keberuntungan sebelum mengayunkan tinjunya. Bagaimana itu berubah menjadi nasib buruk saat dia melemparkannya? Kakak senior, tolong dengarkan aku selanjutnya, kata Jiang Fan. Yu Pei Yuan buru-buru berkata, tunggu sebentar. 2 dari 3 yang terbaik. Jiang Fan berkata tanpa daya, baiklah. 1, 2, 3, kertas, batu. Yu Pei Yuan menatap tinjunya, sedikit bingung, dan berkata, tunggu sebentar, 3 terbaik dari 5. 1, 2, 3, kertas, gunting. Yu Pei Yuan menatap jari-jari Jiang Fan yang berbentuk seperti gunting dan sekali lagi merasa bingung. Dia benar-benar kalah 3 kali berturut-turut. 4 terbaik dari 7. 5 terbaik dari 9. 8 terbaik dari 15. Yu Pei Yuan sedikit terhuyung. Matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar kalah 8 kali berturut-turut melawan Full. Apakah bakatnya dalam merasakan nasib baik dan buruk itu palsu? Pada saat ini, dia memiliki keraguan mendalam tentang 18 tahun terakhir hidupnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?